Assalamualaikum Bang Zuma. Oke. Waalaikumsalam, Ukhti. Silakan dilanjut. Silakan, saya nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Silakan. Enggak, ini Bang Zuma Terima kasih, tadi Bang. dia menyampaikan saya kan memberikan konsep pemikiran ya, perbandingan. Setiap nabi itu adalah jalan keselamatan bagi umatnya di zamannya. Kan begitu. Betul. Kalau merujuk tadi Yohanes 14:5 dan 6, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi tujuan utamanya kan jelas Bapa, bukan Yesusnya. Jadi di sini yang kita tekankan di sini, apakah jalan yang lebih utama atau tujuannya? Jelas tujuannya begitu loh. Dan ini sama, Nabi Ibrahim begitu, Nabi Musa begitu, Nabi Zakaria, bahkan Nabi Muhammad kita pun di zaman ini pun orang yang tidak beriman kepada Nabi tidak diterima oleh Allah keimanannya walaupun dia beriman kepada Allah, kan begitu. Nah, di Benar sini kan sekali. artinya yang menjadi poin itu bukan jalannya tetapi tujuannya, begitu loh. Nah, nanti ya itu silakan lanjut sama Guru Zuma ya. Saya cuma memberikan supaya pengantar aja Bang Zuma ya. Gitu Bang Zuma, izin Bang Zuma ya, saya menyimak dulu. Masya Allah. Iya, jadi Yesus itu jalan bagi Bani Israel. Kristen itu bukan Bani Israel. Kristen salah jalan. Kristen itu dalam kekristenan yang dijadikan sebagai patokan rambu hidup keagamaan itu adalah Paulus yang kedatangan makhluk ngaku Yesus. Kalau Yesus yang menyatakan diri dalam Yohanes 14:16 itu adalah Nabiullah, itu adalah Rasulullah yang spesial untuk Bani Yakub aja. Jadi Kristen ini bukan pengikutnya. Kristen ini hanyalah menjadikan nama Yesus itu sebagai tameng untuk melanjutkan misi penyembahan terhadap dewa-dewa yang datang kepada Roma dan Yunani. Itu yang harus dipahami. Jadi nama Yesus itu hanya digunakan sebagai aksesoris aja. Aksesoris pelengkap pengajaran paganisme yang diajarkan oleh Romawi sampai hari ini. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara Kristen. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau dia jalan, kalau dia kebenaran, dan kalau ia hidup, wajib hukumnya Yesus jangan dibunuh. Jalan kok dibunuh, kebenaran kok dibunuh, yang memberikan hidup, pengajaran supaya manusia hidup kok dibunuh. Makanya Tuhan tidak mau Yesus itu dibunuh, karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup untuk Bani Israel. Yang membunuh Yesus itu kan anak-anak setan, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kau mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Jadi yang membunuh Yesus adalah anak-anak setan. Yang mengimani dan mengaminkan pembunuhan terhadap Yesus adalah anak-anak setan yang menginginkan pekerjaan, kemudian setan itu terlaksana di atas muka bumi ini. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi saudara Dian tadi, saudari saya mengatakan bahwa Yesus itu jalan. Yes, jalan menuju Monas bukan Monas. Jalan menuju ke Makassar bukan Makassar. Jalan menuju kantor bukan kantor. Jalan menuju sekolah bukan sekolah. Sedangkan Yesus itu sebagai jalan, apa yang dikatakan? Dia adalah Rasulullah. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka telah menerimanya, dan mereka tahu pasti, dan mereka tahu benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jalan yang benar adalah mengimani Yesus sebagai Rasulullah. Demikian. Oke, thank you Juma. Ya, tapi akulah hidup. Itu udah jelas kalau kalian pahami kata-kata itu. Makna akulah hidup itu, ya kita tahu hanya Tuhan adalah hidup, tidak ada yang lain. Akulah kebenaran. Tidak ada manusia satupun yang menjadi kebenaran selain daripada Tuhan sendiri. Hanya Tuhanlah kebenaran. Tapi kalian tidak perhatikan itu, hanya fokus kepada istilah jalan. Tidak masalah. Kemudian yang tadi saya mau tanggapi dari Bang Juma, saya ada dengar ada Fiti, Anda tuh dari mana itu? Anda katakan bahwa Yesus hanya mengutus murid-muridnya kepada Bani Israel. Mungkin Anda kurang baca ya. Padahal jelas itu Kisah Para Rasul 9. Itu jelas Yesus mengutus muridnya Rasul Paulus
untuk menginjili, menyampaikan tentang dia kepada bukan bangsa Israel. Jadi saya nggak tahu bagaimanapun Anda memutar-mutar, mempelintir ayat kitab suci, Alkitab, semua orang akan tahu juga. Dan pada akhirnya ketika mereka melihat segala sesuatu yang Anda bungkus dengan penuh penipuan, ya pada akhirnya terbongkar dan mereka juga akan kembali kepada Yesus. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi ketika Anda berbicara mengenai Yesus mengutus Paulus, ya itu betul. Itu betul itu. Yesus mengutus Paulus. Itu betul. Tapi Yesus yang mana dulu? Yesus itu ada dua, Bung. Yesus yang adalah nabi dan Yesus yang adalah Mesias palsu. Yang datang kepada Paulus itu Yesus yang bukan manusia. Galatia 1 nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Jadi yang mengutus Paulus namanya Yesus Kristus, tapi yang bukan manusia. Dicatat, Bung. Sedangkan kalau Anda belajar dan mendalami tentang kekristenan, khususnya pola awal yaitu Bible, Anda baca Yohanes 1 nomor 51. Yesus yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik turun kepada anak manusia. Catat itu. Jadi malaikat-malaikat Tuhan akan datang kemudian kepada Yesus anak manusia. Naik turun, turun naik, naik turun, naik turun. Memberitakan firman kepada Yesus sebagai porsi dia, kenabiannya, kerasulannya untuk Bani Israel. Makanya Yesus berkata apa? Yohanes 12:49. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Hayo. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Perintah Tuhan datang kepada Yesus melalui perantaraan para malaikat. Kata siapa? Kata Yesus. Malaikat datang kepada anak manusia. Jadi Yesus yang adalah anak manusia berbeda dengan Yesus yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus untuk mendirikan sekte Nasorios atau agama Kristen. Anda harus belajar sampai di situ. Ini saya kasih kisi-kisinya. Yesus berkata yang asli ya, Yesus manusia berkata kepada muridnya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Camkan itu. Ada penyesat datang mengaku, akulah Yesus, akulah Mesias. Ada penyesat yang nantinya akan datang dengan pola itu. Yang kedua, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan berkata, akulah dia. Dia berkata, akulah Mesias. Dia, dengarkan, dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi ada Mesias, ada Yesus yang bukan Yesus, mengaku Yesus, mengaku Mesias, yang akan bertugas menyesatkan banyak orang. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan Paulus itu adalah utusan Yesus, saya iyakan. Tapi Yesus yang mengutusnya bukan anak Maria, bukan ponaan Elizabeth, bukan anak tirinya Yusuf, bukan sepupu sekalinya Yohanes Pembaptis, tetapi Mesias yang adalah Syaitan, Dajjal Al-Masih. Itulah yang datang kepada Paulus. Beritakanlah kepada seluruh makhluk tentang Injil. Siapa yang percaya baptis, siapa tidak percaya hukum. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu adalah Mesias palsunya yang menyesatkan banyak orang, dan orang yang banyak yang disesatkan itu adalah Kristen namanya. Paham ya? Ingat kuncinya. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Dan ingat, Yesus berkata,
bahwasanya penyesat itu akan memakai nama Yesus. Paulus mengakui itu kan? Di dalam Galatia 1:12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Dengan kata lain, bukan dari Yesus yang adalah anak manusia, tetapi aku menerima Injil dari Yesus Kristus yang adalah Yesus palsu. Tolong dibuka kerangka berpikirnya untuk paham itu. Saya tidak pernah menolak kalau Paulus itu utusan Yesus. Paulus adalah utusan Yesus. Galatia 1 nomor 15 nomor 16. Aku diutus kepada non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus untuk orang bersunat. Aku diutus untuk orang yang tidak bersunat. Paulus diutus untuk orang-orang di luar Yahudi. Oleh siapa? Oleh Mesias palsu. Silakan Anda antah. Oke, Oke. Boleh saya bertanya? sebentar Bang. Pak dulu, Bang John. Pak John, Muslim apa non-Muslim? Saya orang Muslim. Hah? Muslim. Enggak, kalau Muslim di bawah aja, Pak. Enggak, ini soalnya kemarin ngaku Muslim tapi narasinya dia seperti non-Muslim. Bang John. Dia bukan Muslim. Saya Ya. kenal beliau. Oke. Oke. Pak Muslim. Kenapa saya bukan? Dari mana Pak ada tahu? Johan, Assalamualaikum Pak Johan. Pak Johan. Ya. Ya. Pak Johan Muslim atau non-Muslim, Bang? Saya Muslim. Oke, kalau bisa Berarti komalnya sama, akunnya sama berarti dengan yang bukan Muslim. Kenapa kalian mencurigakan saya? Saya punya lawan debat juga namanya Pak John. Gitu Ya. loh Bang. Kenapa? Kenapa kalian bilang aku bukan Muslim? Dari mana Anda tahu? Nama Anda itu kebanyakan menggunakan nama John itu bukan Muslim Bang. Dan saya kebetulan punya lawan debat namanya Pak John. Nama John bukan Muslim. Kenapa Anda bilang nama John itu bukan Muslim? Dari mana Anda tahu? Jangan mengada-ngada. Jadi kan gini Bang. Tidak Gini, boleh, Bang. gini, Bang. Kita butuh diskusi yang ilmiah Bang. Jadi kalau cuma nggak jelas, cuma- saya minta maaf Bang John. Banyak teman-teman yang Bang, minta naik ini kenapa Bang. bilang aku kamu Muslim? Apa dia Kalau tahu? boleh tahu Pak, kalau wudhu itu berapa Janganlah rakaat? membawa fitnah begitu. Saya tanya dulu. Wudhu itu Tak berapa bagi rakaat? itu. Wudhu berapa rakaat Bang? Apa? Wudhu berapa rakaat? 2, 3 atau 4? Wudhu. Subuh Pak. Bang, maksud apa? Maksudnya apa? Wuduk gimana? Wudhu itu berapa bukan. rakaat? 2, 3 atau 4? Pilih salah satunya. Yang mana? Berapa rakaat wudhu itu? Wuduk itu Berapa rakaat? 4. 4 ya? Oh ya udah. Wuduk berapa rakaat sih? Jadi berapa rakaat wudhu itu Ini Pak? kita turunkan aja Bang cuma. 2 rakaat. Wudhu itu berapa rakaat Pak John? Ini lagi satu di bawah. Masa itu solat apa? Dijebak. 2 rakaat. Subuh 2 ya, atau 3? Subuh. Subuh. Oh subuh. Ya udah. Bapak turun aja dulu di bawah. Wudhu dulu. Wudhu 2 rakaat dulu. Oke, siap. Siap. Oke, Maruba, Bang Lanjut, Maruba, silakan. tolong kita konsisten ya, standby. Iya, Bang Maruba, kita sepakat tadi konsisten. Kita diskusi baik-baik di sini. Insya Allah, mudah-mudahan Bang Maruba menerima kebenaran-kebenaran apa yang kami sampaikan tentang Islam ya. Jadi tolong Bang Maruba ya. Kita di sini tidak ada hujatan ya. Kalau hujatan saya minta maaf saya. Oke, dilanjut. Bang Maruba, mungkin ada yang mau ditanggapi terhadap narasinya Bang Suma tadi. Silakan Bang Maruba. Baik, terima kasih titisan. Saya minta ada Bang Juma pertanggungjawabkan, ada dalil dari mana Anda mengutip bahwa Yesus yang berbicara dengan Paulus itu, sebagaimana Anda katakan tadi, itu adalah bukan Yesus tapi Mesias palsu. Sementara itu adalah satu kitab yang sama yang ditulis penulisnya sendiri, Lukas, kisah Rasul dan juga Injil Lukas. Jadi Tunggu ini saya mau naikkan nih jaringan. Tunggu. Sayang lah, sudah tunggu. Has nice.
Ya, Lanjut, Bang. lanjut. Oke. Sebelum belum selesai saya minta Anda dalilnya di mana bahwa itu bukan Yesus. Oke. Karena Paulus juga lah yang menulis Lukas juga lah yang menulis Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Lalu bagaimana Anda bisa membentrokkan walaupun Anda gunakan tentang waspadalah terhadap palsu. Ya. Di mana Yesus ketika muncul di sana kepada Paulus pada saat Paulus berperjalanan ke Damsyik, itu tidak relevan dan tidak masuk. Sementara di situ Yesus hanya memilih Paulus, mengutus dia, menampakkan diri kepadanya, sebagaimana yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 9. Dan tidak ada di situ disebutkan bahwa mengajarkan kepada siapapun tentang ajaran yang baru lagi, tidak ada. Pak Yesus menampakkan diri kepada Paulus hanya untuk meluruskan siapa dia sebenarnya dan bagaimana Paulus akhirnya dipilih. Jadi saya minta dalilnya di dalam kitab suci. Sementara Anda tadi kan gunakan bukan manusia. Karena Yesus bukan manusia, kata yang nampak pada Paulus tersebut. Sementara dalam penampakan penglihatan itu, Paulus mengenal akulah Yesus, menampakkan diri dalam bentuk kemanusiaannya. Begitu. Jadi saya minta dalilnya bahwa itu bukanlah Yesus. Sebagaimana Anda katakan juga tadi, tidak ada, atau saya minta ayatnya di mana tertulis bahwa Yesus tidak mengutus Paulus. Makasih. Oke. Baik. Yang pertama, Yesus berkata di dalam Matius 15:24, Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu yang satu. Yang kedua, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Oke. Yang ketiga, Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengar suaraku dan mengikuti aku. Yang tadi yang keempat, Yohanes 1:51, langit terbuka, malaikat turun naik untuk menyampaikan firman kepada anak manusia. Keenam, Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu manusia. Yang ketujuh, 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia mengakui Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah Dajjal. Saya ulang, siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah penyesat, itulah pembohong. Coba Anda lihat di situ. Paulus ditanya, wahai Paulus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Tetapi Yesus, ya, berarti Yesus datang sebagai bukan Tuhan. Yesus datang kepada Maria sebagai manusia. Yesus datang kepada Paulus sebagai bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Ayo silakan Anda bantah. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Berarti Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa dia? Paulus.
Silakan Anda tanggapi. Menurut Paulus, Yesus datang kepadanya sebagai anak manusia atau bukan manusia? Silakan. Iya. Eh, Mungkin Anda juga kurang baca ya. Saya baca dulu ini. Matius 28. Ini pernyataan Yesus. Ya, Matius 28 ayat 18. Ini Yesus yang berkata di sana. Supaya Anda paham. Baik. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Sampai di situ saja. Oke. Jadi ayat yang ke-19, jelas di situ, Yesus memerintahkan kepada kepada semua bangsa. Jadi bangsa itu kan banyak, dan itu adalah seluruh dunia ini. Setiap bangsa yang ada di dunia ini, murid-murid Kristus harus memberitakan tentang Dia. Itu jelas. Jadi pernyataan Anda yang Anda fokuskan hanya untuk Bani Israel, ya, pernyataan Yesus itu tidak salah. Tetapi ketika Anda menyatakan tidak perlu lagi untuk yang lain, Anda salah. Karena di dalam Matius 28 ayat 19 itu dijawab oleh Yesus sendiri. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian juga tentang hal itu, keselamatan itu juga, kitab Injil Yohanes katakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas bahwa anak manusia yang adalah Yesus itu diserahkan, diberikan menjadi satu jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya dimanapun di dunia ini. Baik itu bangsa Israel, bangsa Samaria, bangsa negara Indonesia, bangsa Malaysia, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya perihal pernyataan Anda tentang Injil dari manusia. Bukan dari manusia Injil itu saya terima, tapi dari Yesus. Coba saya minta dulu dalilnya, karena saya cari-cari itu bukan dari manusia saya terima Injil, tapi dari Yesus. Coba Anda tunjukkan dulu, itu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah, di mana tadi yang pertanyaan saya pertama tadi Anda tidak jawab. Di mana bukan Yesus yang mengutus Paulus begitu, tapi Mesias lain begitu. Silakan. Oke, baik. Saya jawab dari yang kedua. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Yesus. Itu di dalam Lukas 20. Begitu Bang Jumat. Maaf ya, saya sudah beberapa kali dengar itu dari Bang Jumat. Tak ada tertulis begitu. Lukas 21 nomor 8. Iya, saya sudah baca itu. Ya, silakan Anda baca coba. Waspadalah, coba Anda baca. Ya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Ya. Janganlah kamu mengikuti mereka. Orang itu datang dengan memakai namaku. Orang itu datang dengan memakai nama siapa? Ya, nama dia. Yesus kan? Oke, baik. Ya. Oke, itu Anda sudah mengiyakan. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan saudara yang kedua. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena itu aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus. Yesus bukan manusia. Oke? Yang mengajarkan Injil 13 kitab kepada Paulus bukan manusia, tapi bernama Yesus. Di mana ayatnya itu? Galatia 1 11 12 barusan ku baca, Bang. Galatia 1, pelan-pelan aja. Galatia 1 ayat 11 dan 12. Ya.
Itu yang pertama. Kemudian ketika Anda membaca Matius 28, saudara, sadarkah saudara bahwa Matius 28 itu cerita yang dibangun, yang disusun berdasarkan dengan kronologi kejadian, bahwa ucapan-ucapan yang muncul di Matius 28, khususnya satu perikop dari 16 ke 20, itu ucapan sosok manusia yang keluar dari goa. Yesus sebelum terangkat ke langit, di dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari goa. Yesus yang Anda katakan Yesus disalib, itu dikubur di mana? Di goa. Ingat itu. Lalu di Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi engkau berkata-kata denganku, sebab penguasa dunia telah datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia itu siapa? Iblis. Ingat ketika Yesus dicobai, Bung, di dalam Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13, iblis datang mencobai Yesus. Apa kata iblis? Yesus, jika engkau menuruti kehendakku, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kuasa di bumi telah diberikan kepadaku. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata siapa? Kata iblis. Apakah iblis berkuasa kemudian mencobai Yesus? Tidak. Iblisnya tidak berkuasa. Apa yang tercatat dalam Lukas 4 nomor 13? Iblis kemudian mundur dari Yesus, menunggu waktu yang tepat. Jadi iblisnya ketika mencoba Yesus, Yesus tidak mampu dikalahkan oleh iblis. Maka iblis mundur, menunggu kesempatan yang tepat. Mana kesempatan itu? Mana kesempatan itu? Pada saat kemudian bangkit dari kubur, disitulah iblis kemudian berkarya. Makanya ketika Anda berkata di dalam Matius, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, itu sudah bukan Yesus, Bung. Itu adalah orang yang keluar dari kubur. Dan itu bukan Yesus. Coba Anda lihat di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya pada hari ketiga ada yang keluar dari perut bumi, dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Tanda angkatan jahat. Ketika ada orang keluar pada hari ketiga dari kubur, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Nah, yang keluar dari kubur ini datang kemudian. Apa kata Markus dalam Markus 16:12? Yesus datang menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Rupa-rupanya ada yang keluar dari kubur dalam bentuk rupa yang berbeda dengan anak Maria. Itulah yang berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa murid menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini siapa ini? Anak Maria? Enggak. Itulah Bang Juma. Ya, silakan. Silakan. Jadi kesimpulannya yang saya dapat, artinya saya sudah dapatkan kesimpulannya dari Anda. Yang pertama, Anda sudah secara tidak langsung itu menyatakan kitab Matius itu tidak bisa dipercaya, kitab Markus juga tidak bisa dipercaya, kitab Injil Lukas juga tidak bisa dipercaya, kitab Kisah Para Rasul juga tidak bisa dipercaya. Padahal kitab Injil ini adalah kitab sinoptik, artinya yang hampir sama isinya. Lalu Anda coba membatasi dan fokus hanya masalah tentang Yesus sebagai manusia. Dan Anda, dari pernyataan Anda itu, Anda menolak penyaliban Yesus, mulai dari penyaliban Yesus sampai kebangkitannya. Anda sudah tolak itu. Jadi kesimpulannya adalah, yang saya dapat, percuma saya lanjutkan, kesimpulannya Anda sudah menolak kitab Perjanjian Baru. Dan Anda sudah menyatakan bahwa kitab Perjanjian Baru ini dari pernyataan Anda secara tidak langsung tidak perlu dipercaya, apapun isinya tidak perlu lagi dipercaya. Jadi oleh karena itu pertanyaan saya tadi Anda tidak bisa jawab dengan letter-let di mana Yesus bukan manusia.
Itu. Jadi terima kasihlah Bang Juma. Saya tidak mau berlama-lama dengan hal itu karena saya sudah jelas tahu jawabannya dari semua konsep Anda. Terima kasih. Saya mau Iya. izin ya. Silakan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya sapa Bang Dinar. Selamat siang. Waalaikumsalam Bang. Bang Dinar selamat Bang siang. Dinar, disapa kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan hormat Abang host Titisan, saya mau mengabarkan sebuah undangan Bang dari Abang Tuan Raja Bang kepada Bang Zuma. Mohon dengan rendah hati Bang, mau dihadiri di komalnya beliau Bang. Itu permintaan dari Bang Raja Dolar Bang. Ini saya sampaikan amanah ini Bang. Sama satu lagi komal Bang. Di komalnya Abang Persatuan Muslim Sedunia Bang. Di situ Bang. Saya izin itu Bang, dua amanah saya bawa ini Bang kepada Abang Zuma. Baik, Gitu, baik, Bang. insya Allah. Terima kasih Bang. Saya sudah menyampaikan Terima amanah kasih ini Bang. Bang Dinar. Siap. Ya. Terima Assalamualaikum kasih. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Bangka Belitung Bang. Bangka Belitung, Babel. Iya, Ya. saudara. Oh maaf Bang, saya belum perkenalkan diri dari Lombok saya ini Bang. Lombok, Masya Allah. Ya, makasih Abang. Abang Zuma dari daerah mana Bang? Saya di Makassar, Bang. NTB Bang. Saya di maaf Makassar, Bang di Dinar. Sulawesi. Maaf Bang Dinar Timur ya, sudah Bang? selesai. Bisa simak di bawah ya Bang ya. Oke, terima kasih. Saudaraku Titisan. Terima Lanjut kasih, lah, Bang. saya turun lah begitu. Lanjut turun saja. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.